Pendahuluan, bioetanol dihasilkan dari tanaman yang banyak mengandung senyawa pati dan selulosa dengan bantuan aktivitas ragi. Kulit pisang mengandung air dan mengandung karbohidrat yang relatif tinggi, yaitu sekitar 18,50%. Limbah kulit pisang kepok mengandung monosakarida, terutama glukosa sebesar 8,16%. Oleh karena itu, kulit pisang kepok berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan bioetanol melalui proses fermentasi. Bioetanol merupakan salah satu biofuel yang menjadi bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan dan sifatnya terbarukan, yang mana bioetanol terbuat dari tumbuhan yang mengandung pati atau karbohidrat, dilakukan melalui proses konversi karbohidrat menjadi gula larut air. Kelebihan bioetanol ini, yang pertama, aman digunakan sebagai bahan bakar, yang kedua, emisi hidrokarbon lebih sedikit. Kekurangan dari bioetanol adalah pertama, pada mesin dingin lebih sulit melakukan starter bila menggunakan bioetanol. Yang kedua, bioetanol bereaksi dengan logam seperti magnesium dan aluminium. Etanol merupakan cairan yang tidak berwarna, larut dalam air, eter, aseton, benzen, dan semua pelarut organik, serta memiliki bau khas alkohol. Etanol banyak digunakan sebagai pelarut germisida, minuman, bahan anti beku, bahan bakar, dan senyawa antara untuk sintesis senyawa-senyawa organik lainnya. Etanol sebagai pelarut banyak digunakan dalam industri farmasi, kosmetik, dan resin maupun laboratorium. Pisang kepok dengan nama lain Musa paradisiacal formatypica, yaitu kulit pisang kepok digunakan karena mengandung karbohidrat. Karbohidrat tersebut akan diurai terlebih dahulu melalui proses hidrolisis. Kemudian, nantinya akan difermentasi dengan menggunakan starter menjadi alkohol. Bioetanol dengan rumus C2H5OH merupakan cairan dari fermentasi gula dari sumber karbohidrat dengan menggunakan bantuan mikroorganisme. Berikut merupakan kandungan pada kulit pisang kepok. Yang pertama yaitu air dengan komposisinya 69,80%, karbohidrat 18,50%, lemak 2,11%, kalsium 0,32%, protein 715 mg per 100 gram, fosfor 11,7 mg per 100 gram, besi 0,6 mg per 100 gram, vitamin B 0,12 mg per 100 gram, vitamin C 17,5 gram per 100 gram. Pada pembuatan bioetanol ini menggunakan ragi pastinya. Ragi sendiri merupakan jamur yang terdiri dari satu sel yang tidak membentuk hifa. Ragi ini termasuk golongan jamur Ascomycotina. Contohnya ragi atau kamir. Yang pertama Saccharomyces cerevisiae, yang kedua Saccharomyces tuak, yang ketiga Saccharomyces ellipsoideus. Pada percobaan ini digunakan ragi dengan jenis Saccharomyces cerevisiae yang dapat memproduksi alkohol dalam jumlah besar dan mempunyai toleransi alkohol yang tinggi. Langkah selanjutnya itu dilakukanlah fermentasi dari ragi tersebut. Fermentasi merupakan proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa dengan adanya oksigen. Fermentasi dari bioetanol ini dapat didefinisikan sebagai proses penguraian gula menjadi bioetanol dan karbon dioksida yang disebabkan enzim yang dihasilkan oleh massa sel mikroba. Perubahan yang terjadi selama proses fermentasi yaitu glukosa nantinya akan menjadi bioetanol oleh sel-sel ragi tape dan ragi roti. Di sini terdapat reaksinya yaitu C6H12O6 akan bereaksi dengan ditambahkan ragi menghasilkan 2C2H5OH ditambah 2CO2. Berikutnya variabel yang berpengaruh
variabel yang berpengaruh pada proses fermentasi adalah sebagai berikut. Pertama, bahan baku. Pada umumnya, bahan baku yang mengandung senyawa organik, terutama glukosa dan pati, dapat digunakan sebagai substrat dalam proses fermentasi bioetanol. Pada penelitian kali ini digunakan kulit pisang kepok sebagai bahan bakunya. Selanjutnya adalah suhu. Suhu ini sangat berpengaruh terhadap proses fermentasi melalui dua hal secara langsung, akan mempengaruhi aktivitas enzim, khamir, dan secara langsung mempengaruhi hasil alkohol karena adanya penguapan. Pada fermentasi ini mengikuti pola bahwa semakin tinggi suhu, maka fermentasi akan semakin cepat berlangsung. Selanjutnya adalah pH. Pada umumnya, pH untuk fermentasi dibutuhkan keasaman 3,4 sampai 4. Ini didasari lingkungan hidup dari starter yang dapat tumbuh dan melakukan metabolisme pada pH tersebut. Selanjutnya, konsentrasi ragi. Konsentrasi ragi yang diberikan pada larutan yang akan difermentasikan optimalnya adalah 2-4% dari volume larutan. Jika konsentrasi ragi yang diberikan kurang dari kadar optimal yang disarankan, akan menyebabkan menurunnya kecepatan fermentasi karena sedikit massa yang akan menguraikan glukosa menjadi etanol. Selanjutnya, lama fermentasi. Lama fermentasi biasanya ditentukan pada jenis bahan dan jenis yeast serta gula. Pada penelitian ini dipakai waktu yang 1-5 hari. Selanjutnya, kadar gula. Kadar gula yang optimum untuk aktivitas pertumbuhan starter adalah 10-18%. Gula di sini sebagai substrat, yaitu sumber karbon bagi nutrien ragi tape dan ragi roti yang mempercepat pertumbuhannya. Jika kadar gula di bawah 10%, maka fermentasi dapat berjalan, tetapi etanol yang dihasilkan terlalu encer sehingga tidak efisien. Selanjutnya, nutrisi ragi. Pada nutrisi ragi ini diperlukan sebagai tambahan makanan bagi pertumbuhan ragi. Nutrisi yang diperlukan misalnya garam amonium dan garam fosfat. Metodologi percobaan. Prosedur penelitian yang pertama adalah melakukan pre-treatment, yaitu kulit pisang kepok dipotong-potong menjadi kecil, lalu diberi aquades dengan perbandingan 1:1 berat umpan. Kemudian diblender dan diambil filtratnya. Lalu, ambil sampel dengan berat bubur kulit pisang kepok masing-masing sebanyak 200 gram dan dimasukkan ke dalam air Lemaire 500 ml. Setelah itu, dilakukan proses fermentasi. Masukkan ragi ke dalam bubur kulit pisang dengan konsentrasi 1, 2, 3, 4, dan 5% dari berat bubur kulit pisang. Lalu diaduk selama 5 menit sampai homogen. Kemudian, pH larutan diukur dan divariasikan sesuai dengan variabel penelitian, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah itu, air Lemaire 500 ml yang berisi bubur kulit pisang kepok tersebut dihubungkan dengan selang karet dan ujung selang dimasukkan ke dalam air agar tidak terjadi kontak langsung dengan udara. Selanjutnya, larutan difermentasi selama 1, 2, 3, 4, dan 5 hari. Kemudian, larutan dan bubur kulit pisang kepok dipisahkan sehingga diperoleh cairan alkohol air. Liquid yang mengandung etanol dipisahkan dari kulit pisang dengan cara disaring menggunakan kertas saring. Pemurnian hasil dilakukan dengan menggunakan evaporator untuk mendapatkan bioetanol pada suhu 79 derajat Celcius. Selanjutnya, dilakukan analisa densitas altanol dengan piknometer. Piknometer 5 ml dikeringkan dalam oven pemanas pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian, dinginkan sampai suhu kamar dan ditimbang piknometer kosong
5 ml dengan menggunakan neraca. Analitis kemudian catat beratnya. Piknometer 5 ml yang sudah didinginkan. Tadi diisi dengan Aquades. Kemudian timbang dengan neraca analitis. Dicatat beratnya. Kemudian dilakukan perhitungan untuk menentukan volumenya. Piknometer dikeringkan lagi dengan cara memanaskan dalam oven pemanas dengan suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu, dinginkan sampai suhu kamar. Kemudian, sampel distilat dimasukkan ke dalam piknometer sampai tidak ada gelembung udara. Kemudian, ditimbang piknometer yang berisi sampel distilat dengan menggunakan neraca analitis. Dicatat suhu kamar pada saat dilakukan penimbangan. Alasan penggunaan manometer karena piknometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur nilai massa jenis atau densitas fluida. Hasil pengaruh jenis ragi terhadap hasil bioetanol. Jenis ragi yang digunakan di sini yaitu ragi tape dan ragi roti. Kadar bioetanol yang dihasilkan oleh ragi tape yaitu 5,28% dan ragi roti 6,12%. Ragi roti lebih baik dari ragi tape dalam menghasilkan bioetanol karena ragi tape tidak hanya mengandung khamir yang sama dengan ragi roti yaitu Saccharomyces cerevisiae, melainkan mikroorganisme lain sehingga hasil bioetanol yang diperoleh dengan menggunakan ragi tape tidak terlalu baik dibandingkan dengan menggunakan ragi roti. Pengaruh konsentrasi ragi terhadap hasil bioetanol dapat dilihat pada tabel dan kita akan membahas grafik pengaruh konsentrasi ragi terhadap hasil bioetanol, yaitu dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa umpan dengan konsentrasi ragi sebesar 3% berat umpan menghasilkan etanol yang maksimal karena penambahan ragi sesuai dengan banyaknya nutrisi di dalam sampel. Pada penambahan dosis ragi 4 dan 5%, bioetanol yang dihasilkan menurun karena produktivitas mikroorganisme menurun akibat kurangnya nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme tersebut. Apabila terlalu banyak penambahan ragi juga akan menghasilkan banyak asam dan bioetanol yang dihasilkan juga sedikit. Kemudian pengaruh pH terhadap hasil bioetanol. Pengaruh pH terhadap hasil bioetanol dapat dilihat pada tabel dan dapat dilihat juga pada grafik. Dan di sini akan kita bahas yang pada grafiknya. Grafik pengaruh pH terhadap bioetanol. Pada umumnya pH untuk fermentasi khamir dibutuhkan keasaman optimum antara 3 sampai 5. Di luar itu, maka pertumbuhan mikroba akan terganggu. Di sini, pengaruh pH terhadap bioetanol yang sangat rendah yaitu pada keadaan yang hampir netral karena mikroorganisme. Di sini dapat kita lihat kadar bioetanol yang paling tinggi itu adalah pada pH 4. Pengaruh lama fermentasi terhadap hasil bioetanol atau kadar bioetanol. Yang seperti dilihat dari tabel, yaitu lama fermentasi dalam jangka hari dan kadar bioetanol dalam satuan persen. Pada hari pertama, kadar bioetanol yang didapat itu sebesar 6,0148%. Pada hari kedua, 6,2646%. Pada hari ketiga, 5,8799%. Mengalami penurunan. Pada hari keempat, 5,4241%. Pada hari kelima, 5,2722%. Dan mengalami penurunan kembali. Dari hasil penelitian, didapat bioetanol yang baik pada hari kedua, karena mikroorganisme telah beradaptasi. Mikroorganisme yang berasal dari ragi telah beradaptasi dengan lingkungan dan nutrisi yang tersedia. Jadi nutrisi itu tersedia sehingga hari kedua yang bagusnya. Dan sehingga mikroorganisme banyak tumbuh dan membelah diri dan jumlahnya meningkat dengan cepat dibanding hari yang lain. Pada hari ketiga, keempat, dan kelima, pertumbuhan mikroorganisme tidak diimbangi dengan nutrisi yang cukup. Jadi pada hari ketiga, 4, 5 itu nutrisinya sudah tidak cukup yang disuplai. Jadi dia tidak bisa berkembang lagi sehingga bioetanol dihasilkan dapat menurun. Dan bioetanol yang terbentuk akan terhidrolisis menjadi asam apabila fermentasinya terlalu lama.
Hal itu yang menyebabkan pada hari pertama dan pada hari kedua dia mengalami kenaikan daripada hari pertama, dan pada hari ketiga dia mengalami penurunan kadar yang signifikan, hingga hari fermentasi yang kelima mengalami penurunan terus, seperti yang tertera pada grafik. Selanjutnya itu pengaruh perebusan umpan terhadap hasil bioetanol, yaitu umpan yang tidak direbus dan umpan yang direbus. Perbandingan bioetanolnya itu jauh berbeda, karena yang tidak direbus itu 6,2646%, sedangkan yang direbus 9,7917%.